Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan. Masih dari kitab 3 Yohanes pasal 1 ayat 2. Doa dari Rasul Yohanes untuk seorang yang bernama Gayus. Ayat 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Saudara-saudara, kekayaan rohani yang dimiliki oleh Gayus, saudara-saudara, yang Paulus berkata itu tersimpan dalam bejana tanah liat. Bejana tanah liat itu adalah diri kita ini, tubuh kita ini, menyimpan kekayaan rohani. Betapa penting kita, saudara-saudara, untuk seimbang dalam kekayaan rohani dan juga kekayaan jasmani. Kekayaan jasmani tanpa diimbangi oleh kekayaan rohani adalah sesuatu yang kurang berguna dalam hidup kita. Mungkin untuk sesaat selama di dunia ini, seolah-olah kita menjadi orang yang paling hebat, orang yang paling beruntung, dipuja-puji oleh orang lain. Tapi kita sadar, saudara-saudara, dalam Alkitab kita tahu dengan pasti bahwa sesudah hidup di dalam dunia ini, ada satu kehidupan yang justru kehidupan yang sejati, kehidupan yang kekal. Kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang fana, sementara adanya. Tetapi kehidupan yang kekal, itulah kehidupan yang sejati. Betapa indahnya kalau seseorang di dalam hidupnya di dunia ini seimbang antara kekayaan rohani dan juga kekayaan jasmani. Kita lihat saudara-saudara satu contoh yang diberikan oleh Yesus di dalam kitab Injil Lukas pasal 12. Ketika itu ada dua orang yang datang kepada Yesus. Ada orang yang datang kepada Yesus mengadu supaya mereka didamaikan dalam hal harta warisan. Tapi jawab Yesus ayat 15, Injil Lukas pasal 12 ayat 15. Kata Yesus lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada harta kekayaannya itu. Yesus dengan tegas berkata, waspada terhadap segala ketamakan. Waspadalah terhadap segala ketamakan. Karena walaupun orang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaannya. Ini firman Tuhan yang berkata demikian. Yesus, sang pencipta, pemberi kehidupan, itulah yang berkata demikian. Walaupun orang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung dari situ. Hidup kita adalah dari Tuhan. Lalu Yesus memberikan sebuah perumpamaan, saudara-saudara, sebuah kisah tentang orang kaya yang bodoh, yang berlimpah-limpah hartanya, berlimpah-limpah kekayaannya. Dia berkata, hai jiwaku, tenanglah, ada padamu harta bertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Mungkin berapa turunan, 7 turunan, 8 turunan, tidak akan habis hartanya. Itu sebabnya dia berkata, hei jiwaku, tenanglah, bersukacitalah. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara, ayat 20 Injil Lukas pasal 12-20. Tetapi firman Allah kepadanya, kepada orang kaya yang bodoh itu, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Jadi saudara-saudara, betapa penting kita seimbang antara kekayaan rohani dan juga kekayaan jasmani. Kekayaan jasmani tetapi tidak kaya secara rohani, faedahnya sangat sedikit, hanya untuk hidup di dunia ini saja. Kekayaan di dunia tetapi tidak kaya di sorga, sangat menyedihkan, saudara-saudara. Sangat menyedihkan. Itu yang kita lihat dari kisah yang diberikan oleh Yesus. Waspada terhadap segala ketamakan, kata Yesus dalam ayat 15. Walaupun orang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari situ.
Itu sebabnya Paulus menasihatkan demikian di dalam kitab Efesus pasal yang keempat ayat 28. Dikatakan demikian. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras, sehingga ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Saudara-saudara, orang yang tamak, saudara-saudara, orang yang tamak, milik orang lain pun diambil secara paksa, dikorup secara paksa. Yang bukan haknya pun diambil secara paksa. Tetapi seorang yang kaya di dalam Tuhan, saudara-saudara, yang kaya secara rohani, miliknya sendiri, haknya sendiri, yang dia peroleh secara sah, yang diperoleh secara halal dengan kerja kerasnya, miliknya sendiri, haknya sendiri, dia bagikan kepada orang lain. Ini kaya secara rohani. Saudara-saudara, Tuhan tidak pernah berhutang kepada siapapun. Ketika kita melakukan firman Tuhan, maka kita melihat kebaikan dan kemurahan Tuhan akan selalu menyertai hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.